Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas tentang konsep usaha dan daya beserta contoh soal. Tujuannya adalah yang pertama, agar kita dapat mendeskripsikan tentang usaha, gaya, dan daya. Yang kedua, kita bisa mengetahui macam-macam usaha, gaya, dan daya yang sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, kita bisa memahami cara menghitung jumlah usaha dan daya yang kita lakukan. Tapi sebelumnya, jangan lupa berdoa supaya ilmu yang kita peroleh hari ini bermanfaat buat kita, orang lain, dan lingkungan sekitar. Dan jangan lupa subscribe. Pernahkah kalian berusaha mendorong tembok? Saat tembok didorong, apakah temboknya bergerak? Tentu saja tidak. Pada saat kalian mendorong tembok tersebut, dikatakan kalian tidak melakukan usaha sama sekali atau usahanya bernilai 0. Mengapa? Karena gaya dikatakan telah melakukan usaha jika gaya tersebut menyebabkan perpindahan atau bendanya berpindah. Saat tembok didorong, tembok tidak berpindah, maka dikatakan tidak melakukan usaha. Jadi, apa itu usaha? Nah, usaha adalah perpindahan energi oleh gaya sehingga benda berpindah. Secara matematis, besar usaha dapat dirumuskan W sama dengan F dikali S, di mana W sama dengan usaha satuannya Joule, sedangkan F adalah gaya satuannya Newton, dan S adalah perpindahan satuannya meter. Biar gampang menggunakan rumus, kita gunakan rumus model segitiga. W adalah besaran yang di atas, diikuti dengan F dan S. Garis yang mendatar menyatakan dibagi, dan garis yang tegak menyatakan dikali. Jika kita mencari besaran usaha, maka W ini kita tutup, sehingga W sama dengan F dikali S. Jika yang dicari besaran gaya atau F yang dicari, maka rumusnya F sama dengan W dibagi S. Begitupun jika kita mencari besaran perpindahan atau S, maka rumusnya S sama dengan W dibagi F. Jadi, berdasarkan persamaan tersebut, besar gaya atau F sebanding dengan usaha atau W. Artinya apa? Artinya, semakin besar gaya yang digunakan untuk memindahkan suatu benda, maka semakin besar pula usaha yang dilakukan. Besar perpindahan atau S itu sebanding dengan usaha atau W. Artinya, semakin besar perpindahan benda, maka semakin besar pula usaha yang dilakukan. Inilah pengertian dari usaha. Sekarang kita bahas contoh soal. Coba perhatikan ya. Lani mendorong rak dengan gaya sebesar 100 Newton, sehingga rak tersebut berpindah sejauh 10 meter. Sedangkan Siti mendorong rak lainnya yang sama massa dan ukurannya dengan gaya sebesar 400 Newton, sehingga rak tersebut berpindah sejauh 40 meter. Pertanyaannya, berapakah besar usaha yang dilakukan oleh Lani dan Siti? Diketahui gaya atau F yang diberikan oleh Lani adalah 100 Newton. Jarak atau perpindahan benda yang dia dorong oleh Lani adalah 10 meter. Gaya yang diberikan oleh Siti 400 Newton. Dan jarak perpindahan benda yang didorong tadi oleh si Siti adalah 40 meter. Yang ditanyakan adalah berapa usaha yang dilakukan oleh Lani dan Siti. Ayo kita sama-sama kerja ya.
Berdasarkan dari pertanyaan, maka diketahui bahwa yang dicari itu adalah usaha atau W. Jadi rumus yang kita gunakan adalah W sama dengan F dikali S. Sekarang kita mau cari tahu berapa usaha yang dilakukan oleh Lani. W Lani sama dengan 100 Newton dikali 10 meter, hasilnya adalah 1000 Joule. Nah, W Siti atau usaha yang dilakukan oleh Siti adalah 400 Newton dikali 40 meter, hasilnya adalah 16.000 Joule. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa besar usaha yang dilakukan oleh gaya dorong Lani adalah 1000 Joule. Dan besar usaha yang dilakukan oleh gaya dorong Siti adalah 16.000 Joule. Bagaimanakah caranya jika kita ingin mencari besar gaya yang dibutuhkan? Nah, coba kalian lihat contoh soal berikut ini. Jika sebuah rak kamu dorong sejauh 4 meter dan besar usaha yang kamu butuhkan adalah 80 Joule, berapakah gaya yang harus diberikan? Nah, ini pertanyaannya lain lagi nih. Yang ditanyakan adalah berapakah gaya yang harus diberikan. Nah, kalau begini, kita harus cari tahu dulu apa yang diketahui. Diketahui usaha atau W adalah 80 Joule. Sedangkan S atau perpindahan 4 meter. Yang ditanyakan adalah gaya yang dibutuhkan. Kita coba gunakan rumus model segitiga ya. Karena yang ditanyakan adalah F atau gaya, maka F ini kita tutup. Jadi rumusnya adalah F sama dengan W dibagi S, dimana kita sudah ketahui bahwa W-nya atau usahanya itu adalah 80 Joule dibagi dengan S atau perpindahannya itu 4 meter. 80 dibagi 4 hasilnya adalah 20 Newton. Jadi gaya yang dibutuhkan adalah 20 Newton. Nah, sekarang bagaimanakah cara untuk mencari perpindahan atau jaraknya? Coba kita simak soal berikut. Sebuah balok berada pada lantai licin dan ditarik oleh gaya atau F sebesar 40 Newton. Jika usaha yang dilakukan oleh gaya kepada balok adalah 680 Joule, maka hitunglah besar perpindahan balok tersebut. Yang tahu jawabannya silakan tulis di kolom komentar. Kita lanjut ke daya. Daya adalah besar energi yang dipergunakan dalam setiap detik. Secara matematis, besar daya dapat dirumuskan P sama dengan W dibagi T, di mana P adalah besaran daya, satuannya watt, W adalah usaha, satuannya Joule, dan T adalah waktu, satuannya second atau detik. Kita gunakan rumus model segitiga. W berada di atas, P dan T berada di bawah. Untuk mencari besaran W, maka P dikali T. Jika mencari besaran T, maka T sama dengan W dibagi P. Ayo kita bahas contoh soal berikut. Lani memindahkan rak dengan usaha sebesar 1000 Joule dalam waktu 10 second. Sedangkan Siti memindahkan rak tersebut dengan usaha sebesar 16.000 Joule dalam waktu 40 second. Berapakah daya yang dikeluarkan Lani dan Siti untuk memindahkan rak tersebut? Nah, di sini dari soal kita bisa ketahui bahwa usaha Lani atau W Lani adalah 1000 Joule dalam waktu T 10 second.
Sedangkan usaha Siti atau W adalah 16.000 Joule dalam waktu 40 second. Yang ditanyakan adalah daya yang dikeluarkan Lani dan Siti. Jadi jawabannya adalah P sama dengan W dibagi T, di mana P untuk Lani adalah 1000 Joule dibagi 10 second, hasilnya 100 watt. Sedangkan P untuk Siti adalah 16.000 Joule dibagi 40 second, hasilnya 400 watt. Jadi daya yang dikeluarkan Lani adalah 100 watt dan daya yang dikeluarkan oleh Siti adalah sebesar 400 watt. Materi usaha dan daya sudah selesai. Untuk materi selanjutnya nanti kita akan bahas tentang pesawat sederhana. Jadi yang nanti kita bahas itu adalah apa itu pesawat sederhana, jenis-jenis pesawat sederhana, dan lain sebagainya. Terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.